Tahukah kalian bahwa kita hidup di dalam dua dunia? Dunia yang orang lain pengen ngelihat tentang diri kita. Satu lagi adalah dunia yang selama ini kita sembunyikan. Addiction kita sebenarnya digerakkan oleh sebuah benda yang ada di dalam otak kita, yang mungkin selama ini kita tidak sadar telah memilikinya, yaitu adalah masturbation machine. Di video ini, gue bakal ngejelasin bagaimana mesin ini bekerja di dalam otak kalian dan bagaimana kita menghancurkannya secara sepenuhnya. Di video ini, gue bakal memberikan impact daripada mesin yang selama ini ada di dalam otak kita dan bagaimana cara menghancurkannya. Gue berharap kalian menonton video ini sampai akhir karena gue bakal ngasih tahu bagaimana mesin ini bekerja dan bagaimana cara menghancurkannya agar mesin ini tidak dapat bekerja, tidak dapat menimbulkan atau menyalakan addiction yang ada di dalam otak kalian. Sebelum kita membahas tentang mesin itu, gue kepengen memberikan pemahaman tentang dunia yang selama ini kita kepengen memberikan atau kita kepengen kasih lihat kepada orang lain. Raven mungkin adalah orang yang selalu ngomong mungkin motivasi atau nggak tentang insight, wisdom, tentang PMO, self-improvement, tentang willpower, kebahagiaan, apapun itu. Namun, mungkin kalian gak kenal dengan Raven yang sesungguhnya atau suatu hal yang gak kepengen gue kasih lihat kepada orang lain. Yaitu mungkin Raven masih suka malas-malesan. Raven mungkin masih suka nonton YouTube selama berjam-jam. Raven suka nonton kartun South Park. Itu adalah sisi yang gak kepengen gue kasih lihat kepada kalian. Dan di sini gue kepengen kalian reflect terhadap diri kalian sendiri. Apa sih hal yang pengen kalian kasih lihat kepada orang lain, tapi sebenarnya kalian memiliki dark secret yang selama ini kalian tahan, yang selama ini kalian coba sembunyikan di depan orang lain. Dan tanpa kita sadari, hal yang selalu kepengen kita sembunyikan di depan orang lain, itu terdapat sebuah mesin yang menyala di dalam otak kita secara terus-terusan, yang membuat kalian melakukan addiction kalian atau melakukan bad habit kalian. Kenapa? Dengan orang lain tidak tahu tentang bad habit kita, kita masih bisa terus-terusan melakukan addiction kita, bad habit kita. Mereka nggak tahu tentang waifu kita, jam favorit kalian, bookmark yang selama ini kalian simpen, yang berharap tidak diketahui, atau nggak video-video yang kalian download, terus kalian masukin ke dalam flash disk, terus kalian simpen, kalian taruh, dan berharap nggak ada orang lain yang akan membuka koleksi itu. Itu adalah hal yang selalu kalian coba tutupin. Dan tanpa kita sadari, mesin masturbation itu akan terus bekerja, akan terus berdampak di dalam kehidupan kalian. Dan itu akan mempengaruhi dunia yang kalian coba ingin perlihatkan. Gue kepengen menjelaskan cara bekerja mesin ini dengan sebuah cerita. Ketika gue SMP, gue seneng banget menonton variety show namanya Running Man. Itu adalah acara Korea gitu ya, kumpulan artis-artis. Terus mereka melakukan sebuah game. Gue bener-bener terhibur banget. Gue bener-bener ngakak banget, sengakak-ngakaknya. Dan itu sampai membuat gue lupa untuk ngerjain tugas gue, ngerjain PR gue. Gue juga jadi males mandi. Dan di situ terakhirlah bad habit gue. Namun parahnya adalah gue berharap teman-teman gue, orang tua gak nonton. Buruknya adalah ketika gue melihat cewek-cewek itu, gue ngerasa, wow, mereka cantik ya, wow, mereka seksi ya. Terus otak gue ngerasa makin gila, makin berpikir bentuknya mereka kalau misalnya mereka telanjang. Terus akhirnya gue ke website yang gak bener. Terus akhirnya gue relapse. Dan akhirnya gue suka nontonin video yang gak bener. Artinya apa? Ketahui bahwa mesin masturbation ini terdapat di dalam otak kita. Dan itu mungkin awalnya itu tidak harmful begitu ya, tidak berbahaya, harmful gitu ya, tidak berbahaya. Namun
seiring waktu berjalan, tanpa kalian sadari, kalian tidak bisa terhibur dengan apa yang kita tonton. Terus akhirnya kita akan mencari suatu kemungkinan. Ada nggak ya yang versi bejatnya? Ada nggak yang versi yang gue mungkin pengen gue cari? Dan tanpa kalian sadari, kalian mungkin sudah mengkoleksi. Tanpa kalian sadari, kalian sudah bookmark, kalian sudah download, kalian sudah mengkonsumsi itu setiap hari. Dan itu yang menjadi identitas kalian ketika kalian menghadapi kehidupan kalian. Pertanyaannya adalah, dalam dua dunia ini, mana yang kalian kepengen tonjolkan? Antara dark secret atau yang the real world. Kalian harus pahamin, jangan sampai bad habit kalian ini menginfluence dunia nyata, dunia yang kalian pengen coba tampilkan kepada orang lain. Ketika gua waktu itu masih kuliah, masa-masa PMO, gua ngerasa ketika gua sering nonton video yang gak bener, gua menjadi gagap, gua menjadi kurang pede, gua gak bisa eye contact, gua ngerasa gua lemah, gua ngerasa sedikit sering pikun. Dan itu reflect banget, bener-bener berdampak banget sama pertemanan gue ketika gue kuliah. Dan itu menjadi identitas gue. Dan tanpa gue sadari, gue suka negative thinking. Banyak banget orang yang setelah relapse, oh ya udahlah toh keluar. Gue sedikit nyesel, gue sedikit benci sama diri gue sendiri. Tapi setelah gue tidur, mungkin gue gak bakalan ngerasain hal itu lagi. Dan biasanya itu yang kalian kira berhenti, dan kebanyakan orang berhenti di situ saja. Padahal mesin itu terus bekerja, mesin itu terus berputar, menggerakkan gearnya untuk terus berputar dan terus bekerja dan mempengaruhi dunia yang dimana kalian kepengen orang lain berpikir tentang diri kalian. Sadari digital drugs. Zaman sekarang, yang namanya narkoba, drugs itu ya, itu tidak hanya dalam bentuk fisikal, tapi dalam bentuk digital juga. Yang artinya apa? Ketika kita scrolling sosial media secara terus-terusan, apakah kalian gak ngerasa itu ketagihan? Apakah itu kalian ngerasa, gue kepengen lagi? Ketika kalian ngerasa bosan, gue kepengen butuh hal yang lebih gila lagi, lebih messed up lagi. Dan coba kalian tarik nafas dalam-dalam sekarang. Hembusin. Dan kalian coba bisa bayangin seberapa bejat otak kita. Otak kita yang mungkin selama ini gak tahu tentang hal-hal yang buruk. Namun coba kalian ngelihat diri kita sendiri sekarang. Gue harap kalian memiliki kesadaran bahwa ini waktunya kalian bangun. Waktunya kalian ngerasa, oh iya ya, ini tuh salah. Ini tuh gak bener. Tontonan yang gue tonton sekarang itu benar-benar berdampak buruk untuk masa depan gue. Dan gue gak kepengen hal itu terjadi. Gue kepengen Raven, kalian yang di masa depan, menghidupi kehidupan yang benar-benar layak. Dan jadikan itu sebagai motivasi bagi diri kalian untuk menjalani kehidupan kalian. Mesin itu akan terus berada di otak kalian. Dan ketika kalian tidak hancurin, itu akan terus bertumbuh. Dia akan terus menjadi hal yang lebih besar lagi. Tanpa kalian sadari, kalian gak bisa hidup tanpa mesin itu. Kalian mungkin akan bilang, yang penting gue masih bisa bersosialisasi sama teman, gue masih bisa ngerjain tugas gue, gak apa-apa deh gue relapse. Namun ketika kita masih membawa mesin itu, mesin masturbation kita, itu akan menjadi sebuah beban yang kita pikul setiap hari, yang mungkin sebenarnya bisa kita lepas. Namun karena kita begitu sayang sama addiction itu yang akan menjadi dosa favorit kalian. Oke, kita akan memasuki actionable step bagaimana caranya untuk menghancurkan mesin itu. 1. Sadari betapa buruknya bad habit itu telah merenggut kehidupan kita. Sadari itu. Kasih waktu bagi diri kalian untuk berpikir, bagaimana ya ketika gue terus-terusan relapse, ketika gue terus-terus merokok, ketika gue terus-terusan minum alkohol. Coba kalian berdiam diri sebentar. Apa yang telah kalian perbuat mungkin kepada teman kita, kepada keluarga kita,
kepada orang sekitar. Mungkin gue jadi ngomongnya makin ngasal, mungkin gue gak bisa berhenti ngomong kasar. Mungkin gue ngerasa gue makin mudah marah karena menurut gue fine-fine aja untuk ngelakuin ini. Sadari itu. 2. Cari bantuan. Kalau misalnya kalian gak tahu cari bantuan kepada siapa, gue harap kalian cukup percaya sama gue. Dan kalian bisa klik link di bawah di description untuk ngobrol berdua sama gue selama 30 menit. Kalian bisa ngikutin prosesnya. Gue yakin kita bisa berbicara, semoga kita menemukan jalan yang terbaik untuk kalian. 3. Sadari triggernya. Sebuah mesin itu berjalan ketika kita pencet on-nya. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana kita menemukan on-nya? Apa yang membuat mesin itu nyala? Kalau gue di kasus gue, itu gara-gara gue suka menonton variety show Korea. Lalu, bagi kalian apa pertanyaannya? Apakah ketika kalian ngeliat TikTok? Apakah ketika kalian scrolling sosial media? Apakah ketika kalian bertemu sama orang? Jadikan itu sebagai trigger kalian. Kalian perlu yang namanya self-reflect. Kalian butuh yang namanya kerendahan hati bagi diri kalian untuk sadari bahwa itu adalah trigger gue. Makanya menurut gue penting banget untuk kita mengenal diri kita sendiri. 4. Replace with good habit. Artinya apa? Mungkin gue tadi bilang di awal video untuk menghancurkan mesin itu. Namun daripada kita pukul-pukulin, daripada kita kesakitan sendiri, kenapa kita nggak replace aja? Lebih mudah untuk kita replace dan kita buang daripada kita hancurin, terus kita ubah. Langsung diubah dengan habit yang menurut kalian bisa ngebantu kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Lakuin hal yang selama ini pengen kalian lakuin tapi gak pernah ada kesempatan buat lakuin. 5. Jadikan itu sebagai tanggung jawab kalian. Ingat, kalian sudah besar, kalian sudah tahu mana yang salah, kalian sudah tahu mana yang baik dan benar. Miliki tanggung jawab untuk kalian ubah. Mungkin kalian bisa berkata sama diri kalian, oh ya udahlah, sekali relapse gak apa-apa. Oh ya udahlah, gue nonton ini gak apa-apa. Oh ya udahlah, kalau gue scrolling TikTok setelah makan, setelah mandi, setelah olahraga, gak apa-apa. Gak apa-apa kok gue ngelakuin ini. Kalian bakal membohongi diri kalian. Ya, ini benar-benar berguna banget buat gue. Gue jadi belajar suatu hal yang baru. Tapi lihat diri kalian sekarang saat ini. Apa yang berubah? Apakah kalian menjadi hal yang lebih bervalue dalam menjalani kehidupan kalian? Suatu hal yang kalian ubah, itu harus jadikan sebuah goal untuk kalian jalanin. Percaya bahwa kalian bisa hancurin mesin itu. Kalian harus sebisa mungkin untuk menghancurkan dark secret kalian. Agar kalian memberi ruangan untuk the real world. Dunia yang kalian kepengen bangun. Dunia yang benar-benar berdampak, berguna. Yang paling penting sebenarnya dalam kehidupan kita. Gue harap kita sama-sama bisa keluar dari addiction kita. Dari suatu hal yang kita kepengen buang jauh-jauh. Dan gue yakin, lu pasti bisa. I'm rooting for you.